Wabah COVID-19 ini menjadi bukti bahwa semua manusia itu ateis. Manusia ternyata tidak mempercayai apa yang telah mereka akui sebagai iman mereka. Dalam masa bencana, ternyata manusia harus berjuang sendirian. Dengan spontan, mereka mengandalkan perbuatan pengharapan mereka sendiri. Dalam saat bencana, mereka ternyata tidak mengandalkan iman. Saudara-saudariku seiman yang terkasih, itulah pendapat seseorang penulis di dalam internet yang saya kutip. Benar atau tidak pendapat itu? Sepertinya ada benarnya. Banyak orang beragama dalam keadaan yang takut dan mencekam, lalu kelihatannya tidak begitu peduli dengan prinsip-prinsip iman, tidak mengandalkan Tuhan, dan dengan spontan mereka mencari jalan mereka sendiri, bukan? Ini salah satu reaksi orang beragama di masa krisis COVID-19 ini juga. Apakah ini sikap ateis? Apakah ini sikap tidak beriman? Mungkin belum tentu juga. Mungkin Tuhan menjadi kekuatan batin mereka yang tidak mereka ungkapkan secara khusus, tetapi yang telah membimbing mereka di dalam mengambil langkah-langkah tersebut. Sebaliknya, ada juga orang yang selama wabah ini justru sepertinya benar-benar hanya mengandalkan iman, hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Mereka tidak takut akan virus, tidak takut mati. Tetapi toh akhirnya, beberapa dari mereka terkena virus ini juga. Saudara-saudari yang terkasih, wabah virus corona ini memang melahirkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, di mana kita bisa menemukan peran Tuhan di dalamnya? Mengapa Tuhan tidak bertindak menghentikan virus yang mematikan ini, yang telah membuat banyak orang mati, yang telah membuat banyak orang takut dan menderita, yang telah membuat jutaan orang di dunia ini kehilangan pekerjaan mereka dan kehilangan kepastian akan masa depan mereka? Diam-diam, mungkin kita pun termasuk orang-orang yang sedang mempertanyakan semua ini. Orang yang sedang mempertanyakan di mana Tuhan bisa dijumpai di dalam semua tragedi ini. Kehadiran Tuhan seperti apa yang kita harapkan di dalam suasana yang mencekam dan menakutkan seperti ini. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, kita disuguhi bacaan yang berkisah mengenai Rasul Thomas. Rasul yang susah percaya. Rasul yang belum bisa menemukan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang bangkit sesudah kematiannya disalib di Kalvari. Ketika para murid yang lain melakukan lockdown, mengunci pintu rumah rapat-rapat, menyembunyikan diri dari publik, Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan memberikan damai, bahkan rahmat Roh Kudus kepada mereka. Tetapi Injil mencatat bahwa Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak percaya akan kesaksian dari para rasul yang lain. Saudara-saudariku seiman, dalam masa-masa yang biasa saja, yang normal, merasakan kehadiran Tuhan itu sudah merupakan perkara yang seringkali sangat-sangat pelik. Orang beriman kadang masih ragu justru karena tidak pernah sungguh-sungguh merasa pasti sudah merasakan kehadiran Tuhan itu. Tidak ada kepastian pengalaman bagi banyak orang yang beriman mengenai kehadiran Tuhan itu. Kehadiran Tuhan tidak dirasakan dengan pasti. Tidak sepasti yang diharapkan manusia sebagai manusia. Tidak bisa mengusir keraguan. Meski tetap beriman, Ibu Teresa dari Kalkuta juga berjuang dengan ketidakpastian iman ini. Ketidakhadiran Yesus di dalam doa-doa beliau selama 25 tahun. Sebuah periode yang cukup panjang. Bahkan, bukankah Yesus Kristus sendiri berteriak di salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri merasa tidak menemukan Allah pada detik-detik itu.
Selama ini, saudara-saudariku, Rasul Thomas mungkin kita anggap sebagai murid yang susah percaya. Kita mempunyai kesan bahwa Thomas memiliki kelemahan iman, suka menuntut bukti, tidak seperti rasul yang lain yang langsung percaya. Seperti Rasul Yohanes, Thomas mempunyai keraguan. Dia menuntut bukti yang lebih praktis, bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Yesus sungguh bangkit. Namun dalam keadaan seperti sekarang ini, di tengah wabah yang mencekam ini, mungkin kita bisa mengerti pertanyaan dan keraguan Thomas itu. Sampai aku mencucukkan jariku ke dalam luka di lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Mungkin diam-diam itu juga keraguan dan tuntutan iman kita dalam keadaan ini. Thomas adalah pribadi dengan pemikiran praktis. Dalam peristiwa sebelumnya, dalam Injil Yohanes dikisahkan bab 14, ada suatu peristiwa di mana Thomas juga kelihatan memang sangat praktis orangnya. Waktu itu Yesus berkata kepada para muridnya, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yang dimaksud Yesus adalah dia mau pergi ke rumah Bapa. Tetapi Thomas memahaminya secara sangat praktis dan harafiah. Dan dia berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Saudara-saudariku, seperti Rasul Thomas, dalam keadaan yang tidak biasa, seperti halnya krisis pandemi COVID-19 ini, kita juga ingin Tuhan menunjukkan bukti tindakan yang sangat nyata. Kita ingin agar ada bukti bahwa Tuhan bertindak. Bahwa doa-doa kita untuk orang-orang yang menderita sakit itu dikabulkan. Bahwa tidak ada lagi banyak orang yang harus mati, terutama orang tua, karena wabah ini. Bahwa tidak ada lagi orang miskin yang kehilangan pekerjaannya karena wabah ini. Tetapi seringkali, kalau kita jujur, kita sulit menemukan bukti itu. Wabah masih meraja. Banyak orang, ribuan orang, sudah mati. Dan mungkin kita tidak tahu pasti kapan semua ini akan berakhir. Saudara-saudari yang seiman, lalu apa yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristiani dari kisah Thomas ini? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah pentingnya pengalaman rohani pribadi dan personal bersama Yesus Kristus sendiri yang bangkit. Bersama Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Thomas tidak percaya hanya karena kesaksian teman-teman rasulnya. Ia perlu mengalami pengalaman pribadi bersama Allah sendiri. Yang membutuhkan dalam saat-saat yang gelap itu pengalaman yang sungguh-sungguh pengalaman pribadi bersama Yesus yang bangkit, yang menuntut bukti, tetapi di balik itu ada kerinduan bagi dia untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus sendiri, mencucukkan tangan ke dalam lambungnya. Dalam saat-saat yang kritis dan gelap, pengalaman personal ini dibutuhkan untuk beriman. Kita perlu mengolah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kisah Thomas adalah ajakan untuk kita semua untuk mengolah pengalaman pribadi kita. Bahkan pengalaman keraguan iman kita, pengalaman ketidakpercayaan kita. Dalam keadaan seperti ini, beriman tidak bisa kita dasarkan pada omongan orang lain saja. Kita perlu punya dasar pribadi. Lalu bagaimana kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah itu di dalam saat-saat yang berat seperti ini? Berteriaklah kepada Allah itu, kepada Yesus yang bangkit itu. Dan jangan ragu untuk mengeluh, untuk protes kepada Allah. Karena Allah kita bukan Allah yang jauh di atas sana. Allah yang tidak punya perasaan dan kepedulian, yang apatis. Melainkan Allah yang punya patos, Allah yang punya kepedulian, Allah yang punya kepedulian untuk kita, yang mendengarkan cerita dan keluhan kita. Bahkan keluhan-keluhan yang bernada protes, yang bernada mempertanyakan, yang bernada mengungkapkan keraguan iman kita. Kalau pada saat yang gelap ini, kita tetap mengungkapkan itu, dan kita tetap percaya pada Allah, berkeluh kesah pada Allah, mungkin Allah sesungguhnya tetap hadir di dalam semua itu. Kita serahkan pada Allah, kapan dan bagaimana Allah menanggapi
keluhan kita dan cerita kita. Tapi untuk kita, penting sekali untuk memiliki pengalaman berbincang dengan Allah dalam saat-saat yang sangat-sangat gelap ini. Saudara-saudariku, yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita tarik dari kisah Thomas untuk kita adalah biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Sekali lagi, kita boleh dan harus mengeluh pada Tuhan pada saat gelap seperti ini. Kita berteriak mengeluh pada Tuhan. Tapi kita tetap harus memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan bertindak seturut kehendak kita begitu saja. Kita bukan polisi yang menginterogasi Tuhan seakan-akan menuntut Tuhan memberikan bukti. Seakan-akan Tuhan adalah terdakwa di ruang pengadilan yang kita hakimi. Seakan-akan Tuhan harus mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia tidak bersalah. Tuhan juga bukan boneka kita yang bisa kita perlakukan segendak hati kita. Kata-kata Yesus pada Thomas juga berlaku untuk kita. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Mungkin sekarang kita belum melihat karya Tuhan yang pasti di dalam masa krisis ini. Belum ada bukti yang sangat praktis, yang kasat mata untuk tindakan Tuhan itu. Maka kata-kata ini meneguhkan kita justru di saat yang gelap ini. Di mana sering perantuan tidak kita lihat, tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita tetap tumbuh dalam beriman di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang gelap ini, Allah sesungguhnya tetap hadir. Dia tidak hilang, dia tidak menghilang. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Petrus memperingatkan kita. Bergembiralah akan hal itu, yaitu akan rahmat keselamatan Allah. Sekalipun untuk sekarang ini, kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudariku, pelajaran yang ketiga adalah soal kebersamaan. Selain perlu memupuk iman yang personal dan pribadi, kita pun perlu beriman di dalam saat-saat yang gelap ini, dalam kebersamaan. Beriman bersama seluruh gereja, bahkan dengan seluruh umat manusia. Berharap dengan seluruh umat manusia di saat yang kelihatannya tanpa pengharapan ini. Thomas diberi penampakan oleh Yesus yang bangkit ketika dia bersama para rasul, bukan ketika dia sendirian saja. Injil Yohanes menekankan hal ini. Dikatakan di sana bahwa Yesus yang bangkit itu mendatangi para muridnya lagi, menampakkan diri pada mereka, memberikan damai dan Roh Kudus ketika mereka berkumpul bersama lagi lengkap dengan Thomas. 8 hari sesudah penampakannya, di mana Thomas tidak ada waktu itu. Yesus tidak menampakkan diri pada Thomas sendirian saja, menguatkan dia sendirian saja, melainkan dia menunggu sampai Thomas sendiri berada bersama para rasul di dalam kebersamaan gereja awal itu. Dan dalam bacaan yang pertama dari kisah para rasul, digambarkan bagaimana jemaat Kristiani yang perdana bertekun dalam kebersamaan rohani dan jasmani, bertekun memupuk kebersamaan setiap hari. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, mengadakan ekaristi di rumah-rumah mereka. Mereka sehati sejiwa, saling berbagi harta di antara mereka sendiri, bermurah hati pada banyak orang. Mereka menyembuhkan dan berbuat berbagai macam tanda untuk banyak orang. Karena itulah ribuan orang terpesona oleh cara hidup bersama mereka. Dalam semangat yang sama, social distancing yang kita lakukan selama COVID-19 ini sebenarnya bukanlah pemisahan persekutuan kita. Kita hanya dipisahkan secara fisik. Maka yang lebih benar adalah physical distancing. Pemisahan fisik saja, melainkan bukan pemisahan persekutuan rohani kita dengan sesama anggota gereja, dengan sesama umat manusia. Maka di dalam keadaan seperti ini, janganlah kita berjuang sendirian. Seperti Thomas, kita dikuatkan dalam iman kebersamaan kita bersama seluruh gereja. Bukalah hati untuk dikuatkan oleh kesaksian sesama. Banyak sesama yang berkisah hari-hari ini.
di media sosial, di banyak platform, mengenai bagaimana mereka menjadi kuat, bagaimana mereka memaknai semua itu. Barangkali Tuhan bersaksi untuk kita. Tuhan membuktikan kehadirannya dalam kesaksian-kesaksian itu. Kita beribadah secara online, secara digital, live streaming bersama-sama juga. Ada pengalaman haru di sana. Kebersamaan kita yang mempunyai unsur dan dimensi yang lain sekarang. Bahkan lebih rohani sekarang yang kita rasakan. Dengan demikian, kita menghidupi semangat kebersamaan yang menjadi nilai yang harus kita pupuk justru dari pengalaman Thomas yang sesungguhnya memberikan banyak pelajaran untuk kita. Kalau demikian, mungkin kita akan menemukan kenyataan bahwa Tuhan sepertinya tidak bertindak. Tetapi ternyata dia tetap hadir. Tetap menyediakan diri untuk kita. Berjalan bersama kita. Mendampingi kita ketika kita sedang mempertanyakan semua ini. Termasuk kehadirannya. Lama-lama jawaban Tuhan akan menjadi jelas untuk kita. Selamat Paskah.